Judul PA kita adalah iman yang benar dan yang buta. Ya, iman yang benar dan yang buta. Mari kita membuka beberapa bagian firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Iya. Kalau baca nggak bareng-bareng nggak enak. Coba bareng-bareng ya, jangan jangan ada yang kecepatan, ada yang ya sama-sama ayat 7 ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Oke, kita buka lagi 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 20. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 20. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 20. Ya. Ya. Kita bergantian juga. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat 14. Lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ayat 20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Kita melihat lagi, membaca lagi dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dan keempat ya. Saya baca ayat 3, sudah kita semua baca ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Oke, kita lihat dulu satu tayangan yang bagus ya. Tayangan ini mempunyai makna yang bagus sekali.
Mengajari apa? Iya. Jadi saudara sekalian, kita belajar tentang seorang pelukis itu, dia bisa melihat dalam imajinasinya. Kita yang bukan pelukis nggak bisa melihat kadang-kadang. Kita cuma lihat yang di jasmani. Tapi seorang pelukis dia bisa melihat di imajinasinya. Ya, dalam alam imajinasi dia sudah lihat. Kemudian dia mulai melukiskan apa yang ada di imajinasinya. Padahal dia nggak nyontek, ya nggak nyontek, tapi dalam imajinasinya. Ini suatu hal yang luar biasa. Melihat dari imajinasinya. Kita kebanyakan melihat dari yang fakta. Tapi orang yang hebat, maksudnya yang orang yang seni, itu melihat dari imajinasi. Sekarang ini suatu hal yang indah. Nah saudara, karena gangguan di otak, ada orang yang bisa melihat tapi nggak ngerti. Contohnya ini, pandangannya bisa lihat, cuma belum tentu apa yang dia lihat connect dengan di otaknya. Ya, ada orang ngelihat terus istrinya, ketika ditanya siapa ini, dia bingung jawabnya. Ya, istrinya pun dia nggak kenalin, karena mungkin kena Alzheimer atau apa. Jadi ada masalah di otaknya, atau kena stroke, ya, sekalian. Jadi salah satu anggota GKMI waktu lalu kami sekarang nih sedang kita doakan ya, dulunya ganteng ya toh, kemudian sekarang karena stroke yang mengalami bergumul berapa bulan gitu ya, dia bisa lihat, cuma belum begitu connect dengan kenyataan apa yang dia lihat belum begitu connect dengan yang di otak. Sekarang jadi ini suatu hal yang terjadi ya. Nah saudara sekalian, dalam Yesaya 43 ayat 8 dikatakan apa? Yuk kita baca sama-sama. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Bangsa yang buta sekalipun ada matanya, atau yang tuli sekalipun ada telinganya. Jadi apa yang fasilitas ada secara jasmani belum tentu orang itu melihat. Ya, terus sekalian ini suatu hal yang terjadi. Ya, nah yang di sini dalam pemahaman apa? Dia mungkin melihat yang sama, cuma maknanya apa? Itu beda-beda. Ya, terus sekalian ini suatu hal yang kita lihat. Nah yang berikutnya kita akan coba lihat. Nah tadi kita sudah baca, mari kita baca sama-sama lagi ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini apa? Ya setan. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Oke, kalau kita melihat ini satu hal yang sungguh menyedihkan, ya. Too young to wed, tahu artinya? Terlalu muda menikah. Ini terjadi di Pakistan dan di beberapa daerah sekitarnya. Yaitu anak gadis baru umur 9 tahun, 10 tahun sudah dinikahkan. Dinikahkan oleh siapa? Oleh laki-laki yang seperti gini. Umurnya pasti umur 50 ke atas ini. Ya, pasti sudah umur 50 ke atas ini atau 60 ke atas. Ini masih muda sekali. Dia ngeliat calon suaminya dia takut. Tapi kan dia sudah dijual mungkin atau sudah dibeli. Karena mungkin orang tuanya hutang atau gimana. Nah, sekarang mah terjadi, sekarang sedang terjadi di daerah tertentu macam Pakistan dan lain. Sehingga ada satu gerakan sekarang di dunia. Ya, gerakan melarang pernikahan anak di bawah umur. Karena memang kasihan anak ini kalau menikah, akhirnya mereka kalau sampai sampai ini hamil gitu, itu akhirnya karena ini otot-otot di dalam tuh masih belum siap ya. Akhirnya banyak mereka yang mengalami masalah fistula karena
belum siap untuk melahirkan. Jadi kasihan sekali. Dan biasanya anak-anak gini yang sudah dinikahkan gini, akhirnya oleh orang macam gini dia akan cari yang lain lagi. Ya, dia akan cari istri yang lain lagi. Kalau udah ketahuan sakit, kena fistula, ya, berbau gitu ya, dia akan cari yang lain. Makanya too young to wed. Lalu kalau kita perhatikan ini kenapa bisa terjadi? Jawabannya apa? Tahu nggak? Jawabannya apa? Tahu nggak? Ya, karena teladan yang mereka lihat dari pemimpin agama mereka. Karena pemimpin agama mereka begitu, ya anak bawahannya pengikutnya demikian. Tapi lihat contoh yang kurang baik seperti itu kok tidak membuat pengikutnya menarik diri. Maka itu salah satu tokoh yang sekarang paling dipakai Tuhan adalah Christian Prince itu. Nah, salah satu hal yang dia mendorong dia untuk begitu semangat itu apa? Menyadarkan, ayo kenapa kalian mau ikut seorang yang seperti demikian? Ikut Yesus. Ya, kalian sudah dibutakan mata rohani kalian gitu. Itu adalah satu hal yang salah. Gitu ya. Maka itu betul apa yang firman Tuhan katakan. Orang-orang yang gak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil dan kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tapi puji Tuhan, misinya Christian Prince ternyata juga, dari Tuhan kita bersyukur karena mulai banyak orang yang bertobat kepada Yesus. Ya, oke. Yang berikutnya. Nah, Matius 13 ayat 13. Ya kita baca sama-sama. Itulah sebabnya aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak. Karena mereka melihat tetapi seperti orang yang tidak melihat. Mereka mendengar tapi seperti orang yang tidak mendengar dan tidak mengerti. Orang melihat tapi seperti orang tuh gak melihat. Punya mata tapi gak sadar. Itu seperti tadi. Punya mata kelihatan melihat cuma gak connect. Gak connect kepada siapa? Bukan hanya gak connect ke otaknya, gak connect kepada moralitasnya. Gak connect kepada mentalitasnya. Ya. Terus kalian ini sesuatu yang kita lihat. Terus kalian yang berikutnya. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, pandangan mata membawa manusia ke asosiasi dosa. Ya, coba kalau kita perhatikan yang tadi kita baca. Ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Pertanyaannya, apakah sebelum jatuh dosa, mata mereka nggak terbuka? Oh, terbuka. Tapi kenapa? Setelah mereka jatuh dalam dosa, dikatakan mata mereka terbuka, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pertanyaannya, apakah sebelum mereka berdosa, mereka tidak telanjang? Tetap telanjang. Tetapi ada sesuatu yang beda. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, penglihatan mereka tidak membawa mereka kepada asosiasi dosa. Apa tuh? Asosiasi apa? Keterkaitan dengan dosa. Ya. Dikatakan lalu mereka sadar mereka telanjang sehingga mereka coba menyembunyikan diri karena malu gitu ya. Nah, saudara sekalian, dosa itu membuat mata, apa yang dipandang mata dikaitkan dengan perbuatan dosa. Ya, maka dari itu dalam Ayub 31:1 dikatakan, aku yaitu Ayub telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ini terjemahan Alkitab yang kita punya. Ya, mungkin lebih jelasnya dalam terjemahan sehari-hari. Dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tidak akan kupandang dengan birahi. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Itu yang saya maksud dengan keterkaitan apa yang kita lihat dengan dosa. Nah, ini kelemahan daripada pria tentunya. Karena pria itu cobaan datang dari apa yang dia lihat. Ya, siapapun yang dilihat,
entah itu istrinya, entah itu pacarnya, entah itu orang lain. Pokoknya yang dilihat tuh cantik, indah. Nah, kalau dia tidak dikuasai Roh Kudus, akan membuat dia memandang orang itu dengan birahi. Ya, oleh karena itu saudara sekalian, kalau orang-orang yang maju ke depan di panggung, ya, jadi singer, jadi WL, ya, ikut paduan suara, harus sungguh-sungguh diperhatikan tentang baju, penampilan, ya. Jangan sampai kalau karena kita penampilan nggak benar sehingga kita tanpa kita sadari kita telah membuat orang lain berdosa. Karena mereka sebagai orang-orang yang normal, yang memandang orang lain, ya, dan karena mungkin pakaiannya nggak benar, ya, itu akhirnya membuat mereka berdosa. Ada seorang yang sekarang udah nggak lagi ke gereja kita, ya, dia seorang yang, ya, perempuan yang waktu ke gereja tuh mini gitu, kemudian ininya tanpa lengan, ya, kemudian dia masuk, dia duduk situ, dia ada seorang laki-laki, ya, yang dari lama gitu memandangin terus gadis itu, ya. Sampai-sampai saudaranya tuh menghalangi dengan apa, dengan kertas atau apa, dia tahu bahwa saudaranya itu sedang mandangin, ya. Terus kalian, jadi siapa yang salah? Yang salah saya pikir dua-dua. Kenapa orang yang pergi ibadah itu pakai baju bukan seperti pergi ibadah, tapi seperti baju pesta. Yang kedua, kenapa laki-laki itu memandang seperti gitu? Ya, sekarang ini suatu hal yang kita harus tahu, ya. Makanya itu Ayub berkata apa? Dengan sumpah aku telah mendisiplin mataku, telah berjanji gadis muda takkan kupandang dengan birahi. Ya, maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5:28. Ya, kita baca sama-sama, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kita harus, khususnya laki-laki, harus berdoa, minta Roh Kudus menolong, menguasai dan mendisiplin mata kita juga. Ya, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, sekarang jadi ada asosiasi karena dosa, ada asosiasi antara apa yang kita lihat dengan keinginan untuk berbuat dosa. Ya, walaupun dalam hal imajinasi, ya, baru dalam hal imajinasi. Oke, terus kalian. Jadi kalau orang yang selalu seringkali atau senengnya nonton, sekarang nggak perlu lewat bioskop, ya. Sekarang dengan adanya gadget, buka aja situs-situs tertentu gampang sekali, ya. Buka, lalu kemudian orang tuh setiap hari berapa kali gitu nonton pornografi, ya, lewat gadgetnya. Sedikit, pelan-pelan, tapi pasti akan mendorong orang itu untuk melakukan apa yang dia lihat. Apalagi kalau dia ditambah dengan minuman keras atau narkoba, akan mendorong dia untuk melakukan apa yang dia tonton itu. Ya, itu bahaya, ya. Oke, yang berikutnya. Tuhan memberikan manusia keterbatasan yang perlu untuk kebaikan pada penglihatan manusia. Coba sekarang, kalau kita penglihatan kita nggak terbatas, repot kitanya. Demikian juga kalau kita dengar, pendengaran kita nggak terbatas, repot. Pak Budi mau tidur nggak bisa tidur. Kenapa? Terus dengar orang berbahasa Mandarin, orang bahasa Perancis, orang bahasa Jawa, terus terdengar di sini. Nggak bisa tidur, ya. Puji Tuhan, kita punya telinga nggak lebih tajam daripada transistor. Itu transistor radio itu loh, itu jauh lebih tajam daripada telinga kita. Ya, puji Tuhan kita nggak bisa dengar seperti transistor. Kalau kita bisa dengar seperti transistor, kita nggak bisa tidur. Jadi puji Tuhan, Tuhan berikan kita keterbatasan dalam hal mendengar. Demikian juga Tuhan memberikan kita keterbatasan dalam hal melihat. Justru keterbatasan itu bisa jadi berkat bagi kita. Ya, ambil contoh, ya. Kecantikan dan kegantengan sebatas kulit saja. Kita lihat orang cantik, orang ganteng, itu sebatas kulit saja. Tapi kalau kita diberikan penglihatan yang menembus batas,
Wah, repot ya. Setiap orang kita lihat, ih geli. Langsung bisa kelihatan ususnya. Ada cacing dalam ususnya, ada bakteri gitu. Ada kotoran dalam ususnya, usus besar, usus kecil gitu. Waduh, tadinya senang sama orang itu, terus kita nggak senang aja gitu. Siapa yang senang melihat orang sampai begitu, sampai dalam-dalamnya itu? Betul nggak? Puji Tuhan, Tuhan berikan kita keterbatasan. Ih, cantiknya. Tapi ingat, cantiknya orang itu cuma sebatas kulit. Wih, gantengnya orang itu cuma sebatas kulit saja. Ya, sekalian. Nah, karena itu ada kacamata dikata tembus pandang, ini bahaya. Kacamata tembus pandang ini ya. Bahaya. Ya, dia coba menerobos batas yang adalah pemberian Tuhan, ya. Itu nggak jadi berkat, ya. Oke, yang berikutnya. Ya. Tuhan bisa mengatur keterbatasan penglihatan manusia ke arah yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan bisa mengatur keterbatasan manusia sesuai dengan kehendaknya. Ya tadi, yang kita baca tadi. Ketika Elisa diancam oleh orang Aram, Raja Aram. Ini Raja Aram pikir, kenapa sih kita sudah bikin strategi? Kok bisa ketahuan? Sehingga strategi kita jadi bocor gitu. Siapa ini? Ada orang yang buka rahasia ya? Waduh, satu-satu ditanya, ternyata mereka bilang enggak, kami enggak buka rahasia. Lalu kenapa kok bisa bocor? Lalu kemudian mereka, oh ada seorang nabi di Israel yang bisa melihat dengan penglihatan luar biasa. Siapa itu nabinya? Nabi Elisa. Wah, kita mesti panggil, kita mesti tangkap orang itu. Karena nabi itu bikin rusak kita punya rencana. Maka akhirnya Raja Aram itu mengutus sekian banyak tentaranya untuk mengepung Elisa, untuk menangkap Elisa. Nah, Elisa nggak ngerti. Tetapi bujangnya Elisa tiba-tiba waktu keluar rumah dia lihat, wah cilaka. Sekitar rumah mereka sudah dikepung oleh tentara Aram. Lalu kemudian anak buahnya Elisa berkata, si Gehasi ya berkata, ya cilaka kita Tuan. Kita dikepung dan sebentar lagi kita akan ditangkap. Lalu Elisa jawab apa? Jangan takut, ya. Sebab yang mengelilingi kita lebih banyak daripada yang akan menolong kita lebih banyak daripada orang yang mau mengepung kita. Makanya dikatakan Elisa berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Pertanyaannya, apakah Gehasi tidak lihat sebelumnya? Gehasi melek matanya. Cuma dia nggak lihat pertolongan Tuhan. Makanya Elisa berdoa, Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda kereta berapi sekeliling Elisa. Lihat, inilah, yang kuning ini. Ini yang sebelumnya Gehasi tidak lihat. Ini yang Gehasi lihat cuma yang ini nih, ini tentara Aram. Ini Nabi Elisa berdoa supaya Gehasi dicelikan matanya. Sekalian, seringkali Tuhan bisa mengatur keterbatasan penglihatan manusia. Tadinya Gehasi nggak lihat, sekarang dia lihat pertolongan tentara dari surga. Ya, sekali ini suatu hal yang penting. Seringkali orang yang nggak beriman pada Tuhan bisa melihat sesuatu yang kita orang beriman juga belum tentu lihat. Saya masih ingat itu Eko Hidayat, seorang yang sudah bertobat beberapa puluh tahun yang lalu. Dia adalah pemilik buku AA, yang terkenal buku AA itu ya. Dia bertobatnya lewat apa? Lewat dia seorang yang suka ngelmu ya. Dia suka, istilahnya dia tuh apa? Nyomot rohnya orang. Kalau orang itu nggak bayar hutang, dia masuk ke ruangannya, dia doanya kepada ilahnya gitu ya. Dan dia lihat, wah dia comot itu rohnya, katanya gitu ya. Supaya orang itu linglung,
Nah, dan orang tuh mau bayar hutangnya gitu. Nah, satu kali dia ketemu sama seorang penginjil. Penginjil itu berkata apa? Bapak nih kotor. Wow, tersinggung sekali Eko Ida itu. Ya, saya sudah puasa, kamu bilang aku kotor, kurang ajar nih orang. Kemudian nanti aku comot rohmu supaya kamu jadi orang yang seperti nggak ingat gitu loh. Dia masuk kamarnya, dia berdoa, dia lakukan ritualnya, dia berusaha mencomot rohnya orang itu. Apa yang terjadi? Dia lihat kok nggak bisa comot. Kenapa ini? Ternyata waktu dia lihat dari penglihatan supranaturalnya, dia lihat ada semacam plastik seperti plastik yang melindungi penginjil itu. Sehingga setiap kali Eko Hidayat mau comot itu mental dia punya ilmu. Ya, plastik itu melindungi penginjil itu. Dia coba dengan lebih keras lagi, mental lagi dia. Dan terakhir dia berkata, kalau memang ini nggak bisa juga, aku mau belajar ilmu dari dia. Dari situ nggak bisa juga. Akhirnya Eko Hidayat bertobat dan terima Yesus sebagai Juru Selamat. Ya, terus ada orang yang ngerti dan belajar ilmu gitu ya. Kalau dia lihat dengan pandangan supranaturalnya, dia akan lihat bagaimana Tuhan itu melindungi umatnya, hamba-hambanya dengan kuasa supranatural. Ya. Nah ini demikian juga dengan Gehazi. Dia melihat, dia diberikan mata rohani yang lebih jelas, melihat pertolongan Tuhan. Ya, oke. Tetapi kemudian apa yang Elisa lakukan juga? Ketika Tuhan sudah membuka mata rohani daripada Gehazi, Tuhan juga bisa membutakan mata manusia. Ya, ini yang terjadi ketika Elisa bertindak kepada orang Aram. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dan berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya, bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu pada orang yang kamu cari. Diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ya, sekalian. Jadi kalau Gehazi dibukakan mata rohaninya, tentara Aram malah dibutakan. Jadi mereka sedang cari Elisa, tetapi mereka dibutakan mata jasmaninya. Elisa malah membimbing mereka ke tempatnya orang Samaria, ke hadapan Raja Samaria. Sehingga ketika dibimbing mereka ke Samaria, Raja Samaria berkata, apa-apaan kamu bawa ini orang ini, biar aku bunuh ya? Jangan bunuh. Ini orang nggak ngerti kok. Ya udah kasih mereka makan, jamu mereka. Ya, kalau kita lihat ayat setelah itu ya, dijamulah orang-orang Aram itu. Setelah mereka makan, mereka pulang. Nggak jadi nangkep Elisa. Jadi ini suatu sikap yang luar biasa daripada Elisa yang mengasihi musuh-musuhnya. Ya. Tetapi Tuhan dengan kuasanya bisa mengubah orang yang tadinya buta, nggak lihat pertolongan Tuhan, bisa lihat, tetapi juga bisa membuat orang yang tadinya melihat jadi buta. Sesuai dengan kehendaknya. Terus kalian, jadi ini yang namanya bagaimana Tuhan menolong dan buka jalan. Ya. Sekalian, oke, yang berikutnya. Doa umat Tuhan untuk mata apa? Ya, saya pikir kita perlu praktekkan ini. Ya, setiap hari. Arahkanlah mataku, mata partnerku, mata anak-anakku, agar bisa melihat hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menutup mata terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, kita baca sama-sama. Ya, doa kita harusnya gini. 1, 2, 3. Arahkanlah mataku, mata partnerku, mata anak-anakku, agar bisa melihat hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menutup mata terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Saya pikir ini penting. Sebab apa? Jangan lupa, apa yang manusia dengar hanya masuk di otak 20%.
Jadi kalau saya nggak sediakan multimedia seperti gini, saya khotbah, saya ngajar sampai bengak-bengok, paling maksimum masuk kotak 20%. Tapi kalau saudara lihat, bisa masuk diserap oleh otak 80%. Jadi multimedia, ya gadget yang bisa kita lihat tuh memang luar biasa efektifnya untuk alat kita studi. Coba jangan lupa, ya dari kecil anak-anak kita sudah dijejali dengan gadget. Bahkan lihat gini, ini anak umur berapa dijejali dengan gadget, ya terus kalian. Dan bagaimana dengan, ya kalau mereka diajarin, diarahkan nonton tayangan-tayangan bagus gak apa-apa, ya. Tapi kalau mereka terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu mereka sulit sekali, ya diarahkan. Ya saudara sekalian, kita perlu arahkan, kita perlu disiplin mata kita, ya mata partner kita dan mata anak cucu kita ke arah penglihatan yang baik, ya. Oke. Yang berikutnya, nah, sebagai guru agung, Tuhan Yesus tuh memandang muridnya dengan tatapan masa depan, memberi motivasi untuk maju. Jadi waktu Tuhan Yesus ketemu dengan seseorang, Tuhan Yesus menatapnya, tapi dengan tatapan yang gak sembarangan tatapan, tapi tatapan masa depan. Ya, nah ayo kita baca sama-sama ya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, Simon Petrus pertama kali, ya 1, 2, 3. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Engkau Simon, namanya Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, ya. Ketika Yesus ketemu sama Simon itu, pertama kali dia memandang, Yesus memberikan pandangan masa depan. Tatapan masa depan. Maksudnya memberi motivasi untuk maju. Engkau akan disebut Kefas, artinya batu karang. Memang saudara sekalian, akhirnya Petrus menjadi soko guru jemaat pertama. Jemaat mula-mula di Yerusalem. Jadi setiap orang yang ketemu sama Tuhan Yesus, langsung Tuhan Yesus memberikan kepada dia masa depan, tatapan masa depan. Ya, kalau kita lihat Awi, ya, Awi sekarang usia berapa? 20. Tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan apa rencanamu ke depan? Pasti Tuhan punya rencana ke depan. Ya, Rinto umur berapa sekarang? 23. Tanya sama Tuhan, ya, apa rencana Tuhan bagi Rinto ke depan? Ya, sebab pertama kali kita ketemu Tuhan, langsung Tuhan memberikan tatapan masa depan. Ya, terus ini suatu hal yang penting sekali, ya. Saudara sekalian, kalau kita bertemu dengan seseorang melihat, kamu anaknya siapa? Kamu cucunya siapa? Oh dia. Lalu orang itu agak sinis. Kenapa? Karena sebagian orang orientasi pada masa lalu. Oh dia mah anaknya si Anu, bocai. Betul gak? Nggak ada guna. Dia mah anaknya, dia mah dari keluarga kere tuh, bahasa Jakarta kere itu. Ya itulah. Nah, dari kampung sana. Ya, rumahnya kebanjiran terus. Ya. Jadi orientasi seringkali dipakai orientasi masa lalu. Tapi kalau kita ketemu sama Tuhan Yesus, orientasi masa depan terus. Akan disebut Kefas. Jadi ada selalu pengharapan ke depan. Pengharapan ke depan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang indah sekali, ya. Saudara,